Salam, perkenalkan, nama saya Filbert Eliben Misa dengan NIM 24320093. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Keuntungan dalam proyek pembelajaran: meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Dan yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan keterampilan peserta didik. Baik, untuk kelemahan, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kelemahan yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan yang ketiga, banyak peralatan yang harus disediakan. Dan yang keempat, ada kemungkinan peserta didik jarang aktif dalam belajar kelompok. Baik, di era zaman sekarang, globalisasi ini, dunia atau iptek sangat berkembang dengan pesat. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa negara sudah mulai meningkatkan kualitas negara mereka agar menjadi negara yang maju. Untuk menjadikan negara tersebut menjadi negara maju, maka negara tersebut harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran, tentunya ada masalah atau dasar-dasar pembelajaran terlebih dahulu, seperti menyampaikan suatu materi, memberikan suatu interaksi yang dapat diproses oleh peserta didik dan bisa menyimpulkan hingga menyampaikannya kembali. Oleh sebab itu, sangat penting adanya dasar-dasar model atau metode dalam pembelajaran yang sudah banyak guru-guru yang memberikannya kepada peserta didik, seperti halnya model pembelajaran discovery dan model pembelajaran problem, dan itu semua merupakan salah satu model. Baik, dalam proses melakukan pembelajaran agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut harus kreatif serta inovatif dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa jauh dan bosan. Maka dari itu, tidak jenuh dan bosan, keahlian atau dari seorang guru dapat mengelola kelas dengan baik. Seorang guru harus mengolah peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Minat dan kemampuan dari peserta didik dalam belajar tergantung dengan bagian cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Namun pada saat itu, guru hendaknya merancang suatu pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan materi pembelajaran yang diajarkan. Hal-hal perlu dipertimbangkan guru
dalam merancang pembelajaran dengan memilih pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, sehingga akan terbentuk sebuah model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran tergantung dari awal sampai akhir yang secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Baik mempercepat pentingnya kreativitas dari seorang guru dan siswa di beberapa sekolah di Indonesia sangat rendah, maka perlu adanya upaya peserta perbaikan dalam suatu pembelajaran. Satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang merangsang kreativitas sehingga dapat menambah motivasi peserta dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah, suatu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kreativitas dari peserta. Baik, di sini manfaat pembelajaran berbasis proyek merangsang kreativitas peserta didik, mendorong peserta untuk aktif dan terlibat dengan aktif dalam seluruh proses pembelajaran. Guru harus mampu juga mendorong dan merangsang peserta didik agar aktif dan melaksanakan pembelajaran, dan juga mendorong pembelajaran interaktif dan mendorong peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang interaktif baik secara individu dan kelompok, dan juga berfokus kepada peserta didik dan berfokus pada peserta sehingga potensi yang dimiliki oleh peserta didik akan berkembang lebih optimal. Guru juga merupakan fasilitator bahwa guru merupakan fasilitator yang mampu mendorong dan memotivasi peserta akan berkembang dan untuk belajar secara lebih mandiri, dan mendorong peserta didik agar lebih kritis untuk berpikir lebih kritis sehingga makna sesungguhnya dari proses pembelajaran dan materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik, dan juga pengetahuan lebih mendalam. Peserta didik juga untuk berpikir lebih mendalam sehingga pengetahuan yang dimilikinya akan semakin berkembang. Baik, di sini juga guru berperan aktif untuk mengelola alur pembelajaran, menyajikan materi, serta mengatur diskusi atau kegiatan belajar. Baik peserta didik sebagai subjek belajar, meski guru menjadi pengarah siswa, tepat dituntut aktif dan berpartisipasi. Terdapat interaksi intens antara guru dan siswa serta antar siswa. Guru dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai kondisi kelas. Baik, seorang guru juga harus persiapan menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan media, bahan ajar, dan metode yang sesuai, dan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pelaksanaan membuka pembelajaran dengan
motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, menjelaskan materi inti secara interaktif, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, untuk berdiskusi, memberikan latihan atau kegiatan yang mendukung pemahaman, dan yang penutup menyimpulkan materi yang sudah dibelajar bersama siswa, memberikan evaluasi atau tes pertanyaan lisan atau refleksi.